Situasi dan kondisi politik di tanah air mulai bergetar, khususnya tentang masalah pencapresan 2024. Surveyor dan pengamat selalu menyebut 3 nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Sebenarnya yang penting, si capres harus diusung koalisi parpol agar terpenuhi presidensial threshold 20%. Parpol yang jagoan adalah PDIP yang bisa mencalonkan capres tanpa berkoalisi. Sementara yang lain masih pabiliut, ribet, sulit mensinkronkan koalisi dengan capres yang diusung. Semua berpikir sesuai kepentingan masing-masing. Mengutip artikel yang ditulis pengamat intelijen Marsda Purnawirawan Prayitno W. Ramelan yang diposting Kompasiana.com. Ia menjelaskan dari perspektif Intelstrat, komponen politik, dan yang lainnya. Menurutnya, sejak pemilu presiden tahun 2004, ia mengikuti beberapa hasil survei capres-cawapres. Hanya mereka yang elektabilitasnya tinggi patut diusung dan didukung. Kalau orang kurang terkenal dan tingkat keterpilihan rendah, jelas dalam pilpres kalah. Tahun 2004, elektabilitas SBY jauh di bawah Mega, tapi momentumnya tepat terkondisikan. SBY tokoh militer cerdas. Nah, 3 bulan sebelum Pilpres, intelijen Amerika Serikat, CIA, dan NSA menyimpulkan SBY is the next president. Intel itu menggunakan survei khusus dan SBY menang. Presiden Amerika Serikat pejabat yang pertama tahu prediksi intelnya. Badan intelijen adalah institusi pemberi petunjuk pada end user, pimpinan nasional sebuah negara untuk pengambilan keputusan. Indonesia negara besar, di mana para negara super dan great power punya kepentingan terhadap Indonesia. Sejak Amerika Serikat bersitegang dengan Cina RRT di kawasan Asia Tenggara, sikon geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi menempatkan Indonesia sebagai kunci dalam artian konsep obor dan Indo-Pasifik. Disinilah Capres Indonesia 2024 menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam negeri, tetapi juga bagi negara lain. Kini Jokowi paling dipercaya oleh tokoh dunia, terutama sukses besar setelah hajatan G20 di Bali. Diketahui Prabowo Subianto sudah diajukan sebagai capres oleh Partai Gerindra yang berkoalisi dengan PKB. Tetapi PKB menginginkan Caimin menjadi cawapres masih pabeliut. Caimin elektabilitasnya rendah, tetapi PKB punya massa NU sekitar 13 juta lebih. Prabowo jelas masih ragu apa betul NU akan penuh mendukung Caimin dan dirinya. Ada saran pengamat mengapa tidak mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin saja sebagai capres yang sudah jelas tokoh kuat NU. Sedangkan Anies Baswedan adalah calon kedua yang sudah diusung oleh Nasdem sebagai capres. Tetapi koalisi pengusungnya belum solid, walaupun Anies sudah mulai dieluk-elukan pendukungnya. Sementara Ganjar Pranowo ini sebagai kader PDIP yang terkenal belum dicalonkan. Dia pun pernah masuk radar Nasdem bersama Anies dan Andika Perkasa. Pada 26 November lalu, relawan Jokowi berkumpul di Gelora Senayan. Kabarnya puluhan ribu hingga 100 ribuan orang yang hadir. Pada acara itu Presiden Jokowi mengingatkan agar hati-hati memilih presiden. Dia mengungkap sejumlah kriteria untuk Pilpres 2024. Salah satunya adalah rambut putih. Menurutnya, pemimpin yang rambutnya putih cenderung memikirkan rakyatnya. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ini mikir rakyat ini, kata Jokowi dalam pidatonya di acara Nusantara Bersatu itu. Sementara PDIP melontarkan kritik tajam terhadap acara relawan Nusantara Bersatu di GBK itu. Dikatakan kerap memberi panggung bagi Jokowi untuk menyampaikan sinyal dukungan Capres 2024 termasuk Ganjar. Karena untuk Capres PDIP 2024 yang berwenang adalah Bu Megawati sebagai ketum PDIP.
Mari kita melihat survei nasional yang digelar Carta Politika yang dirilis pada 29 November 2022 kemarin, di mana elektabilitas Ganjar 32,6%, mengungguli 9 kandidat lainnya. Survei dilakukan pada 4 hingga 12 November 2022, melibatkan 1.220 responden dengan margin of error 2,83%. Capres Nasdem Anies Baswedan mendapat dukungan 23,1%. Ketiga Prabowo Subianto 22%. Hasil tersebut mereka pilih dari 10 kandidat yang diajukan dalam survei. Selain itu, 7 kandidat lainnya kurang dari 10%. Ridwan Kamil 5,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,5%, Sandiaga Uno 2%, Hovifa Indar Parawansa dan Puan Maharani masing-masing 1,6%. Erlangga Hartarto 1,5% dan Erick Thohir 1,4%. Dari sejarah Pilpres langsung di Indonesia, kita mesti mempercayai bahwa calon yang diusung harus populer dan mempunyai elektabilitas tinggi. Walau tetap saja ada yang nekat maju dengan elektabilitas rendah, pasti akan kalah, kecuali ada momentum yang tepat. Elektabilitas sangat terkait dengan popularitas. Elektabilitas harus berasal dari lembaga survei independen, jangan yang ece-ece atau yang dibayar dengan hasil yang bertujuan menaikkan sang calon. Publik makin cerdas dan bisa membaca hasil-hasil survei itu. Nah, dari survei Carta Politika kini mulai mengerucut. Ganjar unggul dengan elektabilitas tertinggi sudah mencapai angka psikologis 32,6%. Kedua, Anies Baswedan 23,2%, menyalip Prabowo di 22%. Menarik yang dikatakan Pak Jokowi saat bertemu relawannya, memberi signal arah ke rambut putih yang dikonotasikan ke Ganjar. Itu adalah bahasa Jokowi yang mengarah jelas. Jangan sepelekan kata saktinya sebagai tokoh yang suara pendukungnya sangat besar. Dia kini menjadi kingmaker, arah ke Ganjar sebagai calon kuat satu partai. Bahasa pengurus PDIP yang kurang suka dengan acara itu wajar, seakan relawan yang mendorong Ganjar maju. Elit PDIP hanya ingin yang menentukan dan berbicara nasib Ganjar adalah Bu Mega, Sang Ratu Banteng. Dari ucapan beberapa tokoh PDIP, nampaknya pada Ulta PDIP ke-50 tanggal 10 Januari 2023, Bu Mega akan realistis memberikan berlian usungan kepada Ganjar. Bu Mega adalah politisi dan patron hebat yang mampu mengelola PDIP tetap kokoh dan tetap parpol terbesar. Ibu Mega selama ini membiarkan para politisi berebut tulang, mengirim sinyal seakan Puan sebagai capresnya. Tetapi rasanya akan mengusung Ganjar sebagai kejutan. Tentang cawapres akan dilihat dan dipikirkan ulang. Pak Jokowi kini makin matang sebagai politisi, mampu mengkondisikan dinamika politik sebagai kingmaker dan arahnya jelas ke Ganjar. Pertarungan 2024 akan lebih mengarah ke dua tokoh muda, Ganjar dan Anies. Pemilih potensial pada 2024 adalah para orang muda. Kira-kira begitu. Semoga prediksi ini bermanfaat. Pray old soldier. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.